Teori pendidikan multikultural. Para ahli memiliki visi yang berbeda dalam memandang tentang multikultural. Di bawah ini terdapat berbagai teori pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Horace Kallen. Horace Kallen adalah perintis teori multikultural. Budaya disebut pluralisme budaya, kultural pluralis. Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai-nilai. Pluralisme budaya didefinisikan oleh Horace Kallen sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan dalam batas-batas persatuan nasional. Sebagai budaya yang dominan, West Anglo-Saxon Protestan harus diakui masyarakat, sedangkan budaya yang lain itu dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika. Yang kedua, James E. Bank. James E. Bank dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Ada 3 kelompok budaya di Amerika. Yang pertama, tradisional Barat sebagai budaya yang dominan dari peradaban Barat. Yang kedua, kelompok Afrosentris yang menolak kebudayaan Barat secara berlebihan dan menganggap sejarah dan budaya orang Afrika seharusnya menjadi sentral dari kurikulum. Yang ketiga, kelompok multikulturalis yang percaya bahwa pendidikan seharusnya direformasi untuk lebih memberi perhatian pada pengalaman orang kulit berwarna dan tentang wanita. Selanjutnya yang ketiga, Bill Martin menulis bahwa itu menyeluruh tentang multikulturalisme, bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Martin juga menentang tekanan dari Afrosentris dan tradisionalis Barat. Selanjutnya yang keempat, Martin J. Bank manustik berpendapat bahwa perdebatan tentang multikultural di masyarakat Barat berkaitan dengan norma dan tatanan. Teori multikulturalisme berasal dari liberalisme pendidikan dan politik Plato. Dan yang terakhir 5, Judith M. Green, bahwa multikulturalisme bukan hanya di Amerika. Kelompok budaya kecil harus mengakomodasi dan memiliki toleransi dengan budaya dominan. Amerika memberikan tempat perlindungan dan kemungkinan kelompok kecil itu mempengaruhi kebudayaan yang ada. Secara bersama-sama, kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan kekuasaan untuk membawa perubahan dan peningkatan dalam ekonomi, partisipasi politis, dan media massa. Untuk itu, diperlukan pendidikan dan lewat pendidikan Amerika bisa meraih kesuksesan dalam transformasi dan memiliki masyarakat multikultural yang bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerjasama. Selanjutnya ke pendekatan pendidikan multikultural. Perintis pendidikan multikultural berasal dari Amerika Serikat yang sudah lama mendalami dan mengembangkannya. Kurikulum berpusat pada paham budaya utama atau dominan. Amerika Serikat terbentuk dari berbagai kelompok ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Sebagian besar kurikulum sekolah, buku teks lebih berfokus pada kelompok White Anglo-Saxon Protestan. Itu menurut Bank. Kurikulum berfokus pada aliran utama atau budaya dominan Amerika dan mengabaikan pengalaman budaya dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain. James A. Bank berpendapat bahwa kurikulum yang berpusat pada aliran utama ini dapat menjadi saran yang memperkuat rasis dan etnosentrisme yang diabadikan di sebagai besar sekolah dan masyarakat Amerika. Kurikulum berpusat pada aliran utama memiliki konsekuensi negatif terhadap siswa dari aliran utama karena dapat memperkokoh rasa superioritas yang keliru, memberi konsep yang salah tentang kelompok ras dan etnis lainnya, dan tidak memberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir
melalui pengalaman budaya dari kelompok lain. Kurikulum yang berpusat pada aliran utama juga mengabaikan kesempatan siswa Amerika aliran utama untuk melihat budaya mereka dari sudut pandang budaya lain. Kurikulum berpusat aliran utama berpengaruh secara negatif terhadap siswa kulit berwarna seperti orang Afrika, Amerika, Hispanis, dan Asia Amerika. Beberapa siswa kulit berwarna diasingkan di sekolah tempat dia belajar karena mereka mengalami konflik budaya dan diskontinuitas yang disebabkan perbedaan budaya antara sekolah dengan masyarakat mereka. Sekolah dapat membantu untuk menjaga penengah antara budaya rumah dan sekolah dari siswa kulit berwarna melalui kurikulum yang menggambarkan budaya dari kelompok dan komunitas etnis mereka. Sesudah melihat perspektif bangsa Amerika, sekarang silakan Anda coba bandingkan dengan kondisi di Indonesia. Upaya menyusun kurikulum multikultural. Sejak gerakan hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba mengintegrasikan kurikulum sekolah dengan materi etnis dan mengubah kurikulum yang berpusat pada aliran utama. Sulit merumuskan tujuan sekolah karena adanya berbagai pertimbangan yang kompleks, terutama di ideologi kaum asimilasionis. Perlawanan ideologis merupakan faktor utama yang memperlambat perkembangan multikultural, termasuk perlawanan politis terhadap kurikulum multikultural. Mengapa? Karena mereka berpandangan bahwa kemunculan kurikulum multikultural bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang menjadi aliran utama. Kurikulum yang berpusat pada aliran utama berusaha mempertahankan satu status quo, sedangkan multikulturalisme dianggap akan membenarkan dan mempromosikan perubahan nasional, perubahan sosial, dan rekonstruksi sosial. Jadi, ada 3 posisi utama yang dapat diidentifikasi dalam perdebatan ini, yaitu tradisionalis barat, afrosentris, dan multikulturalis. Faktor lain yang memperlambat perlembagaan kurikulum multikultural mencakup rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis dari sebagai besar pendidik dan berat badan pelajaran. Tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Ciri-ciri pendekatan kontribusi yang pertama memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum. Yang kedua, dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Elemen budaya yang khas seperti makanan, tari, musik, dan benda-benda kelompok etnis dipelajari, namun hanya sedikit memberi perhatian pada makna dan pentingnya budaya khas itu bagi komunitas etnis. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi. Kurikulum aliran utama dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristiknya tidak berubah, hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat Amerika Serikat dan pengetahuan tentang pahlawan etnis, peranan dan kontribusi terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Pendekatan kepahlawanan dan Hari Libur Nasional adalah varian dari pendekatan kontribusi. Misalnya Cinco de Mayo, Hut Martin Luther King, dan Minggu Sejarah Afrika Amerika. Yang kedua, pendekatan aditif. Pendekatan ini mengintegrasikan materi etnis dalam kurikulum dengan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya.
Penambahannya bisa berupa buku, unit, atau bidang dalam kurikulum tanpa mengubah isinya. Misalnya The Color Purple, tengah abad 20. Miss Jane Pittman tentang era 1960-an atau Perang Dunia Kedua di kelas sejarah Amerika Serikat. Pendekatan adiktif dilakukan dengan memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi dan dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi untuk menyusun kurikulum baru. Kelemahannya terletak pada peristiwa, konsep, isu, dan masalah yang diseleksi dengan menggunakan kriteria dan perspektif eurosentris dan aliran utama. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Tidak seperti pada pendekatan pertama dan kedua, dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan asumsi dasar dari kurikulum. Dari kurikulum. Kurikulum ini menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Kurikulum esensial yang terdapat dalam reformasi kurikulum multikultural meliputi berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi dari berbagai kelompok yang dapat memperluas pemahaman siswa akan sifat, perkembangan, dan kompleksitas masyarakat Amerika Serikat. Konsep akulturasi ganda dari masyarakat dan budaya Amerika Serikat mengarah pada perspektif bahwa peristiwa etnis, sastra, musik, dan seni menjadi bagian integral yang membantu budaya Amerika Serikat secara umum. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, pendekatan aksi sosial. Mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi dengan menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam satu unit. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendidik siswa untuk memperoleh pengetahuan dan nilai, melakukan kritik dan perubahan sosial, serta keterampilan dalam membuat keputusan untuk mengadakan aksi sosial. Dalam pendekatan ini, pengajar menjadi agen perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis pada siswa.